Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, dan pemirsa, salah satu tema utama kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini adalah nih, banyak polemik yang terjadi di tengah masyarakat, apalagi kalau memperbincangkan hukuman ya, vonis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Itu dia. AG ini. AG. Nah, itu disebut-sebut anak di bawah umur sebetulnya tidak bisa dipidana. Begitu. Disebut-sebut juga mengenai juga ada indikasi, mohon maaf, berhubungan intim, itu juga atas dasar suka sama suka tentu tidak pas disematkan kepada anak di bawah umur. Itu dia yang kemudian juga menjadi pertanyaan, apakah kemudian ini bisa dipidanakan juga? Ya. Kita coba akan gali hal ini bersama dengan narasumber kami. Sudah ada Bang Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pagi. Selamat pagi. Pagi, Ya, Mas. Sudah hadir juga ada Mbak Irma Gustiana, psikolog parenting. Selamat pagi, Mbak Irma. Pagi, Mbak Irma. Mas. Ya, kita kalau melihat Pak Abdul Fikar tadi Ya. disampaikan, kalau kita berbicara mengenai anak yang kemudian berhubung dengan hukum, biasanya kan kita kemudian melihatnya tidak bisa menjudge mereka dengan tindakan pidana yang begitu berat, kemudian karena melihat anak masa depannya masih cukup panjang. Tapi dari segi hukum sebenarnya seperti apa? Gini, nomor satu, pengertian anak dulu. Anak itu bayi yang dikandung sampai umur 18 kurang 1 hari. Nah, itu anak tuh. itu pengertian anak Oke. ya, Oke. secara umum. Kemudian ada anak yang berhadapan dengan hukum. Ya. Nah, anak yang berhadapan dengan hukum itu adalah anak pelaku, anak saksi, anak korban. Oh. Itu anak yang berhadapan dengan hukum. Tetapi anak yang berkonflik dengan hukum itu yang disebut tersangka atau terdakwa. Oke. Jadi Tapi kalau pelaku. anak khusus tidak tersangka sebutnya ya, berarti ya? Iya, anak yang berkonflik. Anak yang berkonflik dengan hukum. Oke. Nah, seperti itu gitu. Nah, jadi ada pembatasan juga anak yang berhadapan dengan hukum itu, yaitu dari umur 12 sampai 18 kurang 1 hari. Ya. Oke. Jadi anak-anak yang di bawah 12 itu tidak diproses hukum, tapi ada tindakan sendiri gitu. Umpamanya dititipkan di pendidikan apa segala macam. Tapi yang diproses secara hukum itu anak-anak yang sudah umur 12 sampai 18 kurang 1 hari. Nah, begitu, Mbak. Jadi kalau kemudian ada anak yang melakukan tindak pidana, ya, maka ada beberapa keistimewaan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, umpamanya pemeriksaan atau sidangnya itu secara tertutup. Itu satu, gitu ya. Terus yang kedua, penahanan, ya, itu tidak sama dengan orang dewasa. Kalau dia harus ditahan, ya, maka umpamanya di penyidikan itu hanya boleh 10 hari, 5 tambah 5, gitu. Di penuntutan hanya boleh 10 hari, 5 tambah 5. Di peradilan hanya boleh 14 tambah 10. Jadi ada 24 hari, gitu. Nah, jadi dia tidak sama dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa kan di penyidikan 20, 40, 60 hari, 30, 20. Kemudian di pengadilan bisa 110 hari itu kalau di orang dewasa, gitu ya. Tapi kalau anak terbatas gitu, 14 hari itu. Itu dua. Yang ketiga, keistimewaan anak itu adalah hukumannya separuh dari orang dewasa. Nah, jadi maksimalnya separuh dari orang dewasa. Nah, itu dan kemudian dia tidak mengenal hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Nah, hukuman seumur hidup dan hukuman mati itu oleh undang-undang diganti maksimal 10 tahun. Apapun tindakannya, apapun perilakunya. Kalau dia melakukan tindakan yang ancaman hukumannya seumur hidup atau hukuman mati, Ya. maka maksimal dia hanya boleh dihukum 10 tahun. Pak Fikar, tadi saya terketuk ya soal setengah dari orang dewasa. Orang dewasa. Itu sudah mempertimbangkan berat Yang memberatkan dan meringankan. Iya, betul. Sudah iya, itu. Iya, artinya ketika hakim atau penuntut umum atau jaksa sampai pada kesimpulan satu angka tertentu, umpamanya menuntut gitu ya, maka itu sudah di dalamnya itu sudah masuk apa yang memberatkan dan apa yang meringankan gitu. Sehingga dia sampai pada kesimpulan jumlah tertentu, umpamanya 4 tahun umpamanya seperti AG ini ya. 4 tahun dihukum. Nah, itu 3,5 ya. sudah dipertimbangkan. Baik oleh jaksa maupun oleh
pengadilan. Ya. Gitu. Apa yang kemudian membuat anak yang berkonflik dengan hukum ini mendapatkan keistimewaan dari segi hukuman, dari segi kemudian proses yang dijalani? Nanti kita akan coba simak lagi saja ya, sesaat lagi pemirsa. Ya, kita lanjutkan perbincangan kami pemirsa, Pak Abdul Fikar. Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, kan ada hal-hal yang kemudian kalau kita lihat ini bisa menambah berat hukuman atau justru menjadi kasus lain. Kalau pada saat itu Majelis Hakim menyampaikan, mohon maaf kalau saya menggunakan kata anak AG dan juga Mario sempat berhubungan intim pada saat itu sebanyak 5 kali dan beberapa hal lainnya. Apakah kemudian hal ini bisa dijadikan pidana terhadap keduanya? Iya. Karena salah satunya adalah anak-anak kan gitu ya. Anak-anak. Kalau orang dewasa mungkin itu udah persoalan lain gitu ya. Tapi ketika itu menyangkut anak, meskipun dilakukan secara sukarela, mau sama mau, Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak mengenal kata sukarela. Jadi tetap dia itu pelanggaran hukum gitu. Itu kekerasan terhadap anak. Tapi terhadap yang dewasa? Terhadap yang dewasa gitu. Itu kekerasan terhadap anak dan itu bisa diproses gitu. Dan bukan delik aduan dalam pengertian si ini harus anak si AG harus melapor. Iya. Tetapi itu sudah kekerasan terhadap anak siapa saja gitu. Pihak polisi harusnya bisa langsung memproses hal ini ya? Iya, kalau saya polisi mestinya langsung memproses itu gitu. Setelah mengetahui itu gitu. Oke, baik. Saya bergeser ke Mbak Irma. Mbak Irma, cukup pening kepala kita, Mbak. Jujur sih, benar gitu ya. Karena terkejut juga ya dengan pernyataan Majelis Hakim dalam vonisnya itu 5 kali, Mbak. Mohon maaf pemirsa, hubungan intim dengan Mario gitu ya. Apa sih, Mbak, yang membuat anak kok udah kepikiran kayak gitu gitu? Oke, kalau kita bicara tentang pertumbuhan dan perkembangan anak itu kan sebetulnya variabelnya banyak ya. Jadi selain genetika, 80% sebetulnya adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang pertama itu sudah pasti adalah bagaimana dia diasuh. Nah, disitulah sebetulnya ketika diasuh, landasan karakternya dan kepribadiannya itu terbentuk. Jadi misalnya nilai moralitas seperti apa, itu adalah model perilaku dari pengasuhan. Gitu, misalnya bertanggung jawab, terus kemudian kepedulian, terus kemudian tahu batasan sosial, itu semua dibina dari orang tua atau keluarga atau pengasuh yang terdekat dengan anak. Kemudian ada yang namanya lingkungan sekolah, lalu pergaulan sosial. Jadi sebetulnya di usia anak-anak sampai remaja akhir itu sebetulnya navigasi atau kita sebagai orang dewasa itu perlu menavigasi anak dengan siapa dia main, kemudian pergaulannya seperti apa, komunitinya positif atau negatif, itu memang harus benar-benar disupervisi karena balik lagi cara kerjanya otak anak remaja itu masih spontanitas, dia ada arousal, apalagi di usia-usia 15 tahun. Betul, ada puberti di situ kan, jadi memang puncak emosionalnya dan kemampuan mereka berpikir sebab akibat, logika itu masih sangat minim sehingga biasanya spontan, mereka mau mereka lakukan tanpa memikirkan konsekuensi. Belum lagi lingkungan sosial itu berhubungan dengan media sosial, pornografi ya, terus kemudian ya internet dan lain sebagainya, itu sangat bisa mempengaruhi. Jadi kuota pikirannya bisa saja juga dipengaruhi pergaulan sosial yang bebas ditambah media sosial, akses internet yang mungkin dia lihat. Nah, itu yang memberikan kontribusi kepada cara dia berpikir. Jadi tingkat kedewasaannya bisa beda gitu ya. Kan kita pikir anak 15 tahun biasanya gimana sih gitu ya. Tapi ini kok bisa seperti itu. Nah, berarti memang mungkin ada fungsi keluarga yang keliru. Jadi kita bilang disfungsi family gitu. Tapi perlakuan sejauh ini Mbak Irma melihat ya dari aspek psikolog anak atau parenting gitu. Sudah tepatkah negara memperlakukan AG ini seperti ini dengan segala macam fakta-fakta yang disebutkan oleh Majelis Hakim? Ya, intinya anak AG ini adalah sebetulnya kan bisa dianggap juga korban dia, sebetulnya dari korban yang kita nggak pernah tahu, korban pengasuhan mungkin, sehingga memang dia secara karakter tumbuh menjadi anak yang memang tidak memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih. Ya, terus kemudian juga tadi kontribusi dari lingkungan sosialnya seperti apa, sehingga memang ada hak-hak yang perlu untuk kita lindungi dari dia, karena dia memang mungkin masih dia salah gitu ya, dia melakukan kesalahan,
tapi kemudian ada faktor pembelajaran yang harusnya menjadi bahan pembinaan dia. Makanya kenapa namanya lembaga pembinaan, karena memang ini adalah anak-anak yang perlu dibina sehingga ketika nanti dia jadi dewasa, dia mungkin pulih dari traumanya, karena pasti anak AG ini juga trauma gitu ya. Dalam proses menjalankan persidangan saja dia sudah trauma, sampai akhirnya nanti dia menyelesaikan semua proses pembinaannya, melepas dia di lingkungan masyarakat, dia sudah bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Bisa itu. Sangat mungkin ketika akses dia untuk dibina itu konsisten. Maka itu Memakan waktu berapa lama biasanya kalau dari setiap studi? anak berbeda-beda gitu, tergantung pada akses pembinaan apa yang diberikan. Misalnya apakah akses konselingnya rutin, terus kemudian pembinaan spiritualnya seperti apa, terus kemudian asesmennya itu kan perlu dilanjutkan, karena memang di masa ini dia pasti trauma gitu ya, karena tadi ya dari mulai kejadian sampai sekarang itu akan membuat banyak sekali perasaan cemas, depresif dan lain sebagainya. Ya. Gitu. Terima kasih banyak Mbak Irma, terima kasih juga Pak Abdul Fikar. Semoga ini menjadi pembelajaran juga untuk kita semua. Akhirnya kita juga menjadi lebih tahu lagi dari segi hukum dan juga dari segi psikolog parenting. Dan satu hal tadi yang catatan dari Pak Fikar adalah ya tidak mesti ada delik aduan. Artinya juga pihak kepolisian sebagai penyidik atau yang menangani kasus ini bisa kembali membuka kasus baru ya yang melibatkan Mario Dandi ini. Ya, kita akan lihat nanti apakah kemudian kasus baru ini juga akan didalami oleh pihak kepolisian.